Dengan Tuhan yang baik, amin. Mari sama-sama kita bangkit berdiri, kita mau siapkan hati kita siapkan hidup kita. Kita mau kasih yang terbaik melalui pujian kita, penyembahan kita saat ini. Kita mau bersyukur untuk segala penyertaan Tuhan. Kalau hari-hari boleh berlalu dan saat ini, minggu ini kita ada dalam persekutuan yang indah bersama dengan Tuhan. Mengucapkan syukur, berterima kasih untuk segala kebaikannya. Kita tundukkan kepala kita saudara, kita mau berdoa. Terima kasih Bapak untuk kesempatan yang indah. Kami ada di tempat ini, di rumah-Mu. Kami mau satukan hati kami, mengangkat pujian kami. Mengucap syukur, menyembah Engkau. Sebab hanya Engkau yang layak kami agungkan. Bapak, setiap pujian penyembahan kami, itu menjadi persembahan kami. Itu menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu ya Bapak. Tuhan, Engkau nyatakan hadirat-Mu di tengah-tengah kami saat ini. Berkati setiap jemaat Tuhan yang masih di perjalanan. Berkati mereka sampai ke tempat ini dengan keadaan selamat. Kami yang datang ke tempat ini Tuhan mungkin dalam keadaan berberat. Apapun yang menjadi kerinduan kami. Kami datang ke tempat ini menghadap tahta-Mu. Biar Tuhan yang menjawab. Biar Tuhan yang mengabulkan setiap apa permohonan kami. Kami percaya kalau Tuhan apa yang sudah Engkau janjikan. Itu yang akan Engkau genapi bagi setiap kami. Terima kasih Bapak, kami mulai ibadah ini dengan sama-sama kami berdoa. Doa Bapak kami, mari sama-sama mengucapkannya. Bapak kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Bersama katakan, amin. Tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan kita. Silakan duduk kembali saudaraku. Mari angkat pujian bersama, katakan. Sebab yang kami ingini duduk diam dalam hadirat-Mu Tuhan. Menikmati kasih-Mu. Menikmati Engkau menjamah setiap kami. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajah-Mu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku erat dalam pelukan-Mu, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Oh, ini yang kami rindukan Tuhan. Saat indah ku berhadapan denganmu, menikmati kasih-Mu, memandang wajah-Mu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa kami Tuhan
dalam pelukanmu. Menikmati kasih terindah hadiratmu. Sebab hadiratmu Tuhan, hadiratmu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Oh, hadirat-Mu Tuhan, hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan sungguh Engkau menjamah kami, kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih, menikmati kasih anugerah-Mu. Mari angkat tanganmu, katakan hadirat-Mu Tuhan, hadirat-Mu Tuhan. Mari rasakan jamahannya. Ku rasakan sebab Engkau kudus Bapa, kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih, menikmati kasih anugerah-Mu Tuhan. Mari sama-sama bangkit berdiri saudara. Oh, hadirat-Mu Tuhan, jamah kami, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhi kami Tuhan, penuhiku. Bersama-Mu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu, menikmati anugerah-Mu Tuhan, menikmati kasih anugerah-Mu, menikmati kasih, menikmati kasih anugerah-Mu. Oh, mari sembah Tuhan saat ini. Angkat suaramu, penyembahanmu buat Tuhan. Membawa hatiku
Hanya Engkau di hidupku, Yesusku, Kau terindah. Selamanya ku menyembahmu, ku ini hidup kami, inilah kami hanya bagimu Tuhan. Indah selamanya ku menyembah, ku membawa ini hati kami Tuhan. Sebab Engkau, sebab hanya Kau dalam hidup kami. Yesusku, Kau terindah. Selamanya ku menyembahmu. Kami datang, ku membawa hidupku. Inilah persembahanku untuk Yesusku. Kau terindah. Selamanya ku menyembahmu. Sebut namanya Yesus. Oh, ku membawa hatiku. Kami datang Tuhan. Kau satu-satunya. Yesusku, Kau terindah. Selamanya ku menyembahmu. Ku bawa hidupku, Kau bawa hidupku. Inilah persembahanku untuk Yesusku. Kau terindah. Selamanya ku menyembahmu. Oh Yesus, Yesus. Sekali lagi dengan tangan terangkat. Oh, ku membawa hatiku. Hanya Engkau di hidupku. Yesusku, Kau terindah. Selamanya ku menyembah. Kami datang Tuhan. Ini hidup kami Bapa. Inilah persembahanku untuk Yesusku. Kau terindah. Selamanya ku menyembah. Untuk selama-lamanya, selamanya ku menyembah. Selamanya, selamanya ku menyembahmu. Beri sorak-sorai tepuk tangan buat Tuhan. Selamanya kami menyembah Yesus Tuhan kami, Raja kami. Terima kasih Tuhan, biar nama Tuhan saja ditinggikan di tempat ini. Dalam satu nama Yesus Kristus Tuhan kami yang hidup. Semua yang percaya katakan amin. Haleluya. Baik, kemana? Bagi Yesus Tuhan kita, saudara. Boleh lihat kanan kiri, bisa katakan Tuhan Yesus baik buatmu dan buat saya. Kalau boleh bisa 5 orang, bisa 5 orang keluar dari bangku Bapak Saudara. Wow, haleluya.
Satu alasan kita di tempat ini datang memuji nama Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami agungkan nama-Mu selama-lamanya. Oh, woohoo. Kebesaran-Mu Tuhan. Come on GBN, mari angkat pujian dikatakan segenap hati kami Tuhan. Segenap langkah kami tertuju, berlari dari segala penjuru, mendekat kepada Sang Penebus. Amin. Dapati sinar terang yang kudus. Boleh angkat kedua tanganmu, katakan Yesus, Yesus, Kau berkuasa untuk selamanya. Come on, kami agungkan nama-Mu. Pembebas segala belenggu. Hanya Yesus, satu alasan kami datang untuk menyembah-Mu. Hey, saudara katakan, woo, come on. Segala ikatan telah terbuka. Dengan imanmu katakan, hey, dan setiap dosa tak Kau hancurkan. Karena hanya Kau Sang Penebus. Oh, sucikan dengan cahaya terang-Mu. Boleh panggil namanya sekali lagi, katakan Yesus, Yesus, Kau berkuasa untuk selamanya. Kami agungkan nama-Mu. Hey, melepas segala belenggu. Hanya Yesus, Kau satu alasan kami datang untuk menyembah-Mu. Hey, hanya Yesus. Woo, haleluya. Yang percaya bahwa Yesus Tuhan kita dahsyat, boleh lambaikan tanganmu saudara. Kita datang ke tempat ini dengan satu alasan, kita mau menyembah Yesus Tuhan kita. Kita mau meninggikan nama Yesus Tuhan kita. Kita mau memuji nama Yesus Tuhan kita, amin saudara. Berapa banyak bapak saudara yang percaya bahwa Yesus Tuhan kita dahsyat? Setuju katakan woo. Sekali lagi woo. Oh, panggil namanya Yesus, Kau berkuasa untuk selamanya. Boleh sekali lagi bapak saudara saya katakan, come on, panggil namanya Yesus, come on. Sekali lagi katakan Yesus, oh Yesus, Kau berkuasa untuk selamanya. Yeah, kami agungkan nama-Mu. Pembebas segala belenggu. Dengan iman kami Tuhan, Yesus, Kau satu alasan kami datang untuk menyembah-Mu. Hanya Yesus Tuhan. Beri kemuliaan bagi nama Yesus Tuhan kita bersuara. Haleluya. Wow. Sebab hanya di dalam nama Yesus Tuhan kita temukan sukacita. Amin saudara. Hanya di dalam nama Yesus Tuhan kita temukan kebangkitan. Come on, shout. Yeah. Oh, oh, oh.
is fighting for us. God is on our side. He has overcome. Yes, He has overcome. We will not be shaken. We will not be moved. Jesus, you are here. Come on, give it. Carrying out your burden, covering our shame. He has overcome. Yes, He has overcome. We will not be shaken. We will not be moved. Jesus, you are here. Yeah. Boleh angkat kedua tangan katakan, I will live, I will not die. The resurrection power of Christ alive in me, and I am free in Jesus' name. haleluya. Yeah. Come on, shout yeah. Oh, oh, oh. Hey, hey, hurry. Carrying out our burdens, covering our shame. He has overcome, yes, He has overcome. We will not be shaken, we will not be moved. Jesus, you are here, yeah. Hey, hallelujah. I will live, I will not die. The resurrection power of Christ alive in me, and I am free in Jesus' name. Come on, I will live. Come on, I will live, I will not die. I will declare and lift you high. Christ will, and I am healed in Jesus' name. Jesus name. Woo. Boleh kita tepuk tangan semua, Bos. Di dalam nama Tuhan Yesus kita menemukan kesembuhan. Woo. Come on church. God is fighting for us, pushing back the darkness, lighting up the kingdom that cannot be shaken. In the name of Jesus, enemy is defeated. I will shout it out, shout it out. God is fighting for us, pushing back the darkness, lighting up the kingdom that cannot be shaken. In the name of Jesus, enemy is defeated. And we will shout it out. Shout it out. One more time, please. God is fighting for us, pushing back the darkness, lighting up the kingdom that cannot be shaken. In the name of Jesus, enemy is defeated. And we will shout it out. Shout it out. I will live, I will not die. The resurrection power of Christ alive in me, and I am free in Jesus' name. And I will live again. I will live, I will not die. I will declare and lift you high. Christ will, and I am here. God is fighting for us, pushing back the darkness, lighting up the kingdom that cannot be shaken. In the name of Jesus, enemies defeated, and we will shout it out, shout it out. God is fighting for us, pushing back the darkness, lighting up the kingdom that cannot be shaken. In the name of Jesus, enemies defeated, and we will shout it out, shout it out. God is fighting for us, pushing back the darkness, lighting up the kingdom that cannot be shaken. In the name of Jesus, enemies defeated, and we will shout it out, shout it out. Haleluya. Saya sudah katakan haleluya. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Saudara dalam hadirat Tuhan.
Bagi Bapak Ibu yang ingin memberikan persembahan dan persepuluhan dapat mentransfer ke rekening berikut. Shalom semuanya, kami mau menginformasikan mengenai KUL. Apa sih KUL itu? KUL merupakan singkatan dari Community of Love, yaitu perkumpulan sekelompok kecil di dalam gereja. Di mana di dalam KUL kita bisa saling mendoakan, sharing firman Tuhan, dan menguatkan satu dengan yang lain. Bagi Bapak Ibu yang belum bergabung dalam KUL, dapat menghubungi petugas gereja atau melihat infonya di papan pengumuman. Mari kita bersama-sama bertumbuh dan berbuah di dalam Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Rumah doa diadakan pada hari Selasa pada pukul 10 pagi, bertempat di GBI Grand Permata Niaga. Ibadah tengah minggu dapat disaksikan pada hari Rabu pukul 6 sore di channel YouTube dan Instagram GBI Grand Permata Niaga. Doa Fajar dapat disaksikan pada hari Sabtu pukul 6 pagi di channel YouTube dan Instagram GBI Grand Permata Niaga. Ibadah anak diadakan setiap hari Minggu pada pukul 7 pagi di channel YouTube GBI Grand Permata Niaga Kids. Dan ibadah anak onsite diadakan setiap hari Minggu pada pukul setengah 10 pagi. Shalom, apa kabar semuanya? Berapa banyak diberkati dan pujian penyembahan kita naikkan tadi? Boleh kasih tepuk tangan buat Tuhan kita. Makasih buat teman-teman tim Praise and Worship, luar biasa, puji Tuhan. Dan pagi hari ini saya akan sharing firman Tuhan yang saya beri judul Yesus, Sang Raja yang Berhati Hamba. Bapak Ibu Saudara, seminggu lagi kita akan merayakan Natal. Kita sama-sama tahu Natal adalah waktu di mana kita celebrate, merayakan kelahiran Sang Juru Selamat, Sang Mesias. Dan ya, saya satu sisi sukacita, sisi yang lain juga agak sedih gitu ya. Kalau dulu gereja ribut soal Sinterklas, pit hitam, pohon Natal itu gimana, biblikal apa enggak gitu segala macam ya. Tapi sekarang banyak gereja-gereja lebih fokus kepada artis, kepada sound system yang mewah dan kemudian banyak hal. Kita lupa seringkali Bapak Ibu Saudara bahwa kadang-kadang tuh ketika kita sibuk melihat hal-hal yang wow, yang mewah, yang luar biasa, justru Tuhan itu menunjukkan hal-hal yang berbeda sekali dengan apa yang dunia inginkan. Nama saya Himawan, ngomong-ngomong, saya sudah menikah, istri saya 1, anak saya 3, dan kami tinggal di Gading Serpong, gak jauh dari sini. Dan firman Tuhan saya ambil dari Lukas pasal 2 ayat 7, kita baca sama-sama Lukas pasal 2 ayat 7, 2, 3. Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Bapak Ibu Saudara, kita sama-sama tahu bahwa Yesus adalah Allah yang berinkarnasi, mengambil rupa manusia, mengosongkan dirinya, mengambil rupa manusia untuk lahir bukan di rumah mewah, bukan di istana mewah, not even in the proper place, bukan di tempat yang layak sebetulnya. Bukan di penginapan, Yusuf dan Maria sudah berusaha cari penginapan, zaman dulu belum ada Airbnb, belum ada tiket.com, belum ada Traveloka, nggak bisa booking hotel gitu ya, belum ada booking.com juga. Jadi mereka go show istilahnya gitu ya. Dan ya hari itu semua penuh di penginapan di Bethlehem gitu ya, penuh semuanya, fully book gitu ya, fully book semuanya. Ada cuman di kandang. Ya karena nggak ada pilihan lain mereka ada di kandang. Dan Yesus dibaringkan bukan di tempat tidur tapi di palungan. Palungan adalah tempat untuk memberi makanan ternak Bapak Ibu Saudara. Jadi bisa dibayangkan kayak apa kira-kira, bersihnya seperti apa, bau-baunya seperti apa, kurang lebih di tempat seperti itulah Yesus lahir. Firman Tuhan saya katakan tadi bahwa firman Tuhan berjudul Yesus Raja yang Berhati Hamba. Kenapa? Karena kita sama-sama tahu Yesus is the King of Kings, Raja segala raja. Tetapi lahir dalam keadaan yang sangat sederhana. Ini menunjukkan ada sebuah perbedaan POV, point of view antara cara dunia dan cara Tuhan memandang yang namanya kedudukan dan kemuliaan.
Kita hidup di tengah-tengah dunia yang sekarang ini diwarnai dengan banyak sekali isme-isme yang kalau kita pikir sepertinya benar, cocok sama Alkitab. Beberapa orang melakukan cocok logi, mempas-paskan dengan firman Tuhan. Oh kalau teorinya begini, oh ini cocok sama firman Tuhan seperti ini. Tetapi sebetulnya POV-nya beda banget Bapak Ibu Saudara. Dan salah satu isme yang berkembang dan begitu mempengaruhi influential sekali adalah eksistensialisme. Dari kata eksis lah. Kata istilah eksistensialisme ini, kata eksis ini berkembang dari kata eksistensialisme ini. Di mana orang itu ingin eksis, ingin muncul, menunjukkan siapa gua, memunculkan prestasinya, memunculkan kehebatannya, memunculkan ininya. Bapak Ibu Saudara, kalau Anda suatu ketika jalan-jalan di mall dan ketemu dengan selebgram atau selebriti atau YouTuber atau artis yang terkenal. Siapa misalnya? Nggak usah muluk-muluk yang kroya lah, jauh. Yang Indonesia aja deh, siapa misalnya? Siapa? Fania. Iya, Fania misalnya gitu ya. Misalnya begitu. Gitu ya. Wah, kita pengen cepat-cepat selfie. Terus kita posting gitu ya. Asik, waduh kita puji-puji selebgramnya atau YouTubernya ini gitu ya. Wah rendah hati banget dia, wah gini, waduh keren banget, aduh asik banget. Gitu. Kalau perlu kita salaman sama dia, tangannya nggak cuci tangan seminggu. Saking terkenalnya nih gitu ya. Nah itu kita ketemu orang-orang yang suka banget, waduh ketika makan di tempat yang fine dining, diposting dia di reelsnya di Instagram atau di story Instagram. Tapi kalau makan di warteg enggak. Gitu. Ya. Kalau kita wisatanya, ya kita jalan-jalan misalnya, kita jalan-jalannya ke tempat-tempat yang wow, misalnya ke Singapura, waduh penuh banget tiba-tiba, itu ya story-nya gitu ya. Di Marina Bay Sands-nya gitu ya, di Garden of apa tuh namanya yang di Changi itu ya, yang ada air terjunnya dari atas ke bawah gitu ya, wah keren-keren, kita foto sepuas-puasnya. Tapi kalau misalnya jalan-jalannya cuma ke Bogor, gitu ya, kemana? Kebun Raya Bogor misalnya gitu ya. Nggak terlalu banyak di story gitu ya. Karena kita pengen menunjukkan, kita tuh mau pamer Bapak Ibu Saudara. Eksis. Dunia mengajarkan kalau kamu mau eksis, kamu mau dianggap, kamu mau dihormati, mau dihargai. Kamu harus punya sesuatu. Misalnya apa? Prestasi. Misalnya apa? Aset, kekayaan. Misalnya apa? Koneksi. Misalnya apa lagi? Kamu harus punya apa lagi? Prestasi yang bisa kamu banggakan. Followernya misalnya 1 juta, banggain banget gitu ya. Kalau followernya ribuan belum berani nongol. Belum berani di capture terus kemudian di posting gitu, belum berani. Kita sedang hidup dalam dunia seperti ini. Di mana kalau mau berhasil, kalau mau dianggap, itu harus punya posisi, materi atau prestasi. Orang berebut posisi, berlomba memperkaya diri. Pamer di sosmed, pengen menunjukkan aku ini seseorang loh, aku ini someone loh, aku ini sesuatu loh. Dan kalau kita melihat ke diri kita nggak punya apa-apa bisa kita banggakan, kita jadi minder. Dan kita nunduk. Halo? Kita merasa I'm nobody gitu. Saya berapa kali ketemu orang-orang, saya pelayanan om, pelayanan puji Tuhan, di mana? Ya gereja kecil sih, ngomongnya langsung gitu, gereja kecil sih. Hah? Kamu mau di gereja besar, gereja kecil, kamu pelayanan. Kamu pelayanan di gereja besar tidak membuat kamu lebih ngambang jalannya daripada yang pelayanan di gereja-gereja yang size-nya kecil. Halo? Yang setuju katakan amin. Di mata Tuhan kamu tetap sama, kamu pelayan. Pelayanan kan pelayan gitu. Mau gereja kecil, gereja besar, gereja kecil, no matter, no problem. Di mata Tuhan, di mata dunia, mean so much. Padahal Bapak Ibu Saudara, Yesus, Raja atas segala raja, pengen menunjukkan bahwa identitas kita ini bukan karena kita punya rumah di lingkungan mana, atau kita lahir di rumah sakit yang seperti apa, bukan seperti itu. Identitas kita ini bukan karena kita punya aset yang seperti apa, kenalannya siapa dan segala macam, bukan. Yesus yang raja dari segala raja ini justru malah lahir di kandang. Tempat tidurnya adalah palungan, tempat makanan ternak yang enggak layak buat raja atau segala raja.
Perhatikan baik-baik. Dan bahkan ketika Yesus pelayanan 3,5 tahun, salah satu statement yang keras adalah, kalau kamu mau dipermuliakan, siapa yang mau jadi paling besar, dia harus jadi anak kecil ini dulu. Siapa yang mau jadi paling utama, harus melayani dulu. Harus merendahkan diri, harus jadi hamba dulu. Siap enggak? Nah kebanyakan kita enggak mau, Bapak Ibu Saudara. Jadi biarlah pagi hari ini di 1 minggu sebelum Natal kita kalibrasi ulang hati dan pikiran kita. Kita belajar dari Yesus yang menunjukkan kepada saudara dan saya apa yang namanya humbleness, kerendahan hati. Yesus itu dia merendahkan dirinya dalam tanda kutip. Yesus bukan rendah diri, no. Dia merendahkan dirinya, artinya begini loh. Di dalam Filipi pasal 2 ayat 6 dan 7. Yang walaupun dalam rupa Allah, Yesus tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Melainkan telah apa Bapak Ibu Saudara? Mengosongkan dirinya sendiri, mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Yesus tinggalkan kemuliaan di surga, berinkarnasi sebagai manusia. Lahir dalam kesederhanaan, hidup dalam kemiskinan. Tukang kayu, simple life Yusuf itu. Dan Yesus lakukan itu bukan kurang kerjaan. Udah bosen di surga, mau pengen lihat dunia kayak apa sih gitu ya. Terus, sorry gue turun dulu ke dunia, pengen sidak. Pengen blusukan kayak Pak Jokowi. Blusukan ke bumi, kurang kerjaan, enggak gitu. Yesus lakukan itu untuk sebuah perjalanan panjang menuju kayu salib. Menebus dosa saudara dan saya. Salib ini adalah bentuk kematian yang paling hina yang diberlakukan harusnya kepada penjahat yang sangat keji kejahatannya. Tapi Yesus yang tidak bersalah, tidak bercacat, tidak bernoda mengambil itu. Semua bentuk dosa ditimpakan kepadanya. Kita nggak bisa pisahkan Natal dengan Jumat Agung, bahkan dengan Paskah kebangkitan Kristus. Natal harus kita lihat bukan cuma celebrationnya, tapi ada sebuah permulaan perjalanan panjang menuju kayu salib. Yang setuju katakan amin. Dan kita mesti belajar karakter hamba ini dalam diri Yesus. Apa yang bisa kita pelajari dari soal merendahkan ini? Menjadi humble, menjadi hamba. Yang pertama, jadilah pribadi yang rendah hati. Bukan rendah diri. Kita merendahkan diri seorang kepada yang lain dalam takut akan Kristus. Suami istri, kalau kamu mau mengasihi istrimu dengan sepenuh hati, istri kalau kamu tunduk kepada suamimu, meskipun suamimu gak bijaksana, meskipun suamimu gak pintar cari duit, meskipun suamimu gak pintar ngambil keputusan, engkau tunduk. Tapi bukan karena dia galak, tapi karena engkau melakukannya karena engkau taat kepada Kristus. Engkau menundukkan dirimu karena engkau taat kepada Kristus. Suami, kau merendahkan dirimu, engkau mau mengasihi istrimu, meskipun istrimu menjengkelkan, meskipun istrimu selingkuh sekalipun. Ya Bapak Ibu Saudara, hari-hari ini kami banyak dipertemukan dengan kasus-kasus di mana istrinya yang selingkuh, enggak mau kalah. Ya, bukan cuma suami yang selingkuh, istrinya yang selingkuh. Dan lebih hebatnya lagi, istrinya yang selingkuh, istrinya yang gugat cerai. Haleluya. Tapi poin saya adalah, itu semua nggak bisa terjadi kalau engkau nggak merendahkan diri. Seperti Kristus. Bedanya apa Pak rendah hati sama rendah diri? Kalau rendah diri itu, dia bandingkan orang-orang lain, dan kemudian dia hanya melihat kekurangan-kekurangan dirinya. Terus dia menjadi insignifikan, dia menjadi minder. Dia merasa aku ini bukan siapa-siapa. Terus kemudian identitas dirinya menjadi berubah negatif. Dan kemudian ketika misalnya dia bergaul dengan orang-orang yang begajulan, oh ya memang takdir saya begini, memang saya ini identitasnya seperti ini. Tuh buktinya mau bergaul sama saya orang-orang model kayak gini. Atau orang-orang yang menikah dengan pribadi yang salah, dengan pria atau wanita yang salah, sehingga di abuse.
dapat KDRT tiap hari, nggak apa-apa nih nasib saya, memang ini salib yang harus saya pikul. Karena memang identitas saya memang cocoknya sama orang seperti ini. Itu rendah diri Bapak Ibu Saudara. Dia hanya melihat kekurangan-kekurangan dirinya. Sedangkan orang yang rendah hati, dia tahu dia punya kelemahan, tapi dia juga punya kekuatan. Dan dia sadar dengan kekuatannya, tapi dia juga sadar untuk tetap merendahkan dirinya di hadapan Tuhan. Meskipun dia hebat, dia pinter, dia punya kuasa, dia punya duit banyak, dia tahu ini semua karena Tuhan. Dia tetap rendah hati, dia tetap menghargai orang lain, dia tidak petentang-petenteng kata orang Perancis. Enggak jadi sok. Karena dia sadar, saya memang punya koneksi, saya memang punya kekuatan, saya memang punya kelebihan. Tapi saya mengendalikan diri saya. Nah, saya tahan ini dan saya tundukkan diri saya di bawah otoritas Kristus dan pemimpin yang Tuhan taruh di atas saya. Itu rendah hati. Sebuah reminder buat kita semuanya. Selain kita harus tetap rendah hati seperti Yesus yang raja tapi punya hati hamba. Yang kedua, hidup dalam kecukupan tapi limpah dalam kebajikan. Banyak orang karena pengen merasa bahwa saya baru dianggap kalau saya ini orang kaya. Jadi kemudian menghalalkan segala cara untuk bisa kaya. Cuman supaya bisa dianggap, dihormatin, dihargain. Supaya bisa makan di tempat-tempat yang fine dining. Supaya bisa punya tas yang branded. Supaya bisa punya mobil yang merek tertentu. Sehingga agak sedikit ngambang jalannya. Lalu kemudian dia nggak peduli by hook or by crook. Mau caranya bener nggak bener, ini korupsi atau bukan. Pokoknya merem sebelah mata, yang penting dapat duit. Dagang juga gitu. Oh tenang Ci, ini udah paling murah. Tanya udah toko sebelah, padahal toko sebelahnya tutup. Makanya dia berani ngomong, tanya sama toko sebelahnya tutup padahal gitu. Ya kan? Ini udah paling murah sih, saya nggak ngambil untung. Saya paling nggak masuk akal ya kalau ada pedagang gitu. Saya nggak ngambil untung loh kok. Nggak ngambil untung ngapain lu dagang. Di mana-mana orang dagang pasti ngambil untung, udah nggak usah bohong lah. Jangan segitu lebaynya bohongnya gitu loh. Nggak maksud saya ya. Gitu. Ya seringkali justru kita lupa, di 1 Timotius mengatakan justru karena cinta akan uang, ngejar cuan, ngejar duit, justru malah itu membuat orang jatuh dalam berbagai-bagai persoalan. Padahal firman Tuhan mengatakan hiduplah cukup. Tuhan akan mencukupkan segala kebutuhanmu bahkan sehingga engkau berlimpah dalam kebajikan. Yang berlimpah kebajikannya, bukan duitnya yang berlimpah. Halo? Yang setuju katakan amin. Kalau Tuhan berkati engkau lebih dari kebutuhanmu sehari-hari, yang harus kau perbanyak kebajikannya, virtue-nya, generosity-nya. Yang setuju katakan amin. Tadi dalam perjalanan ke sini, Google Maps nyuruh kami lewat tol. Saya langsung isi tol gitu ya, langsung kemudian lewatlah jalan tol gitu ya. Pas depan, saya pilih depan yang mobilnya cuma tinggal 1. Wah ini dia nih, saya masuk situ. Salah milih. Ternyata mobilnya di situ karena dia nggak punya e-tol. Dia panik, saya lihat dari kaca, dia panik, ya cari. Ya udah saya mundur, belakang saya kosong kan, saya mundur. Saya pikir saya tinggalin aja, saya buru-buru, udah telat, saya nggak enak sama gereja yang undang saya ya, saya udah teks Bro Joshua juga gitu, sorry agak telat nih gitu ya. Tapi ketika saya berhenti di sebelahnya, Roh Kudus bisikin saya di sini, tolongin dia. Ini orang panik, nggak kenal aja kagak saya, tolongin dia. Ya udah, sebelum saya tap buat saya sendiri, saya keluar. Saya bilang, Pak, silakan Pak. Saya tap dia, sampai bingung dia. Kartu saya hilang, Pak, makasih Pak ya. Tapi nanti keluarnya gimana Pak? Ya bodo amat gitu. Silakan Pak, pokoknya soal keluar nanti lu doa lagi lah gitu ya. Tapi pokoknya Tuhan suruh saya nolongin kamu di sekarang ini gitu ya. Kan gak mungkin saya ngikutin dia terus kan buat dia keluar gitu kan. Saya punya prinsip begini, saya ngomong sama istri saya. 8.000 perak gak bikin kita jatuh miskin. Halo?
Kadang-kadang kita parkir cuma sebentar. Saya nungguin dalam mobil padahal loh. Parkir cuma sebentar. Ya, kasih 2.000. Di Indonesia tuh dengan 2.000 aja jadi bos kita. Cuman kita kasih 2.000, makasih bos. Wih, jadi bos sih. Indonesia gampang banget mau jadi bos. Kasih 2.000 aja udah cukup gitu ya. Kita kan cuma parkir sebentar. 2.000 gak bikin kita miskin. Tapi 2.000 mungkin berarti banget buat dia. Karena kita ketemu orang-orang yang, saya suka gitu tuh Bapak Ibu Saudara. Di minimarket terus ngeliat ada ibu-ibu sama anak-anaknya anak kecilnya udah tidur gitu ya, kehausan, kelaparan gitu ya. Aduh, pengen ngomong emas dan perak aku gak punya dalam nama Tuhan Yesus, tapi kan gak mungkin dia ngomong gitu ya. Saya masuk ke dalam, saya belanja apa yang saya perlu, dan kemudian saya beliin 1 roti sama 2 air mineral dingin. Karena saya tahu dia butuh, anaknya juga butuh. Bapak Ibu Saudara, kami bukan dari keluarga yang kaya seperti apa, enggak. Tapi Tuhan ajarkan kami, Tuhan gerakkan kami untuk be generous, berlimpah-limpah. Karena setiap kali kita berbuat kebaikan, kita memberi alasan kepada Tuhan untuk memberkati kita lebih lagi. Yang setuju katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi jangan cuma hidup untuk diri sendiri, hidup buat orang lain. Hidup kita jadi berkat buat orang lain. Yang setuju katakan amin. Hal yang ketiga bisa kita lakukan, belajar dari Yesus yang merendahkan dirinya, mengosongkan dirinya. Hidup bukan soal kesuksesan dan keberhasilan secara dunia, tapi yang penting berdampak buat kemuliaan Tuhan. Sukses itu merujuk buat diri sendiri Bapak Ibu Saudara. Orang paling seneng kalau dengar motivator, ikut seminar, kamu bisa sukses, semua orang bisa sukses. Waduh, semua pengen belajar. 1 juta, 2 juta, bayar gak apa-apa karena pengen sukses. Kalau udah sukses tuh kayaknya gimana, jalannya agak ngambang dikit gitu. Padahal sukses itu melulu kepada self, diri sendiri. Itu bertentangan sekali dengan apa yang Tuhan tunjukkan. Tuhan tinggalkan tatanan di surga dan turun ke dunia untuk saudara dan saya. Untuk mati di salib yang harusnya gak perlu dilakukan. Itulah tujuan kita hidup di dunia ini Bapak Ibu Saudara. Bukan buat kesuksesan diri, supaya kita bisa pamer, kita bisa begini, begitu. Dan kemudian kita bisa mengatakan, oh ini semua buat kemuliaan Tuhan, tapi dalam hati kecil, puji Tuhan, yes, gue berhasil. Bapak Ibu Saudara, yuk kita belajar Natal tahun ini. Jangan lagi soal me, myself, and I. Tapi soal bagaimana hidup kita significant for others. Kita berdampak buat orang lain. Mungkin dari hal yang simple saja, kita ketemu orang kita senyumin. Selamat pagi, apa kabar, puji Tuhan. Ada sedikit lebih, kita jadi berkat. Gitu. Kalau anak Allah sang raja, atas segala raja aja sudah mengosongkan diri lahirkan dan yang hina. Maka kita seharusnya sebagai pengikutnya sudah kehilangan hak kita untuk berkuasa atas diri kita sendiri dan kepentingan kita sendiri. Bayangin Bapak Ibu Saudara, the Son of God lahir di palungan, di kandang. Dia aja mau kehilangan kemuliaannya, kebesarannya, lahir di kandang yang hina, mati dengan cara yang hina untuk menebus dosa saudara dan saya. Siapa kita sok-sokan mau meninggikan diri kita dengan alasan untuk kemuliaan Tuhan? Yang setuju katakan amin. Kita nggak lagi berhak atas diri kita sendiri. Hidupku bukan aku lagi, tapi milik Kristus. Jadi kita nggak berhak untuk menguasai diri kita sendiri dan melakukan apa yang kita mau, tapi melakukan apa yang Tuhan mau. Yang kedua, poin kedua, Yesus datang bukan untuk memerintah, tapi untuk melayani. Dalam Matius pasal yang ke-20 ayat 28, anak manusia datang untuk dilayani, bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi orang banyak. Yesus datang untuk menjawab kebutuhan orang-orang yang dilayaninya tanpa mandang status budaya dan masa lalunya. Yesus menunjukkan pengajaran yang jauh berbeda dengan dunia yang ajarkan. Kalau kamu mau jadi besar, sikut sana sikut sini. Tunjukkan sama orang-orang kamu punya kapasitas. Tunjukkan kamu punya kemampuan. Serang sana serang sini. Mau menang pilpres, serangin terus calon-calon yang lain. Black campaign. Gitu misalnya. Gali terus masa lalunya. Kira-kira begitu. Itu cara dunia Bapak Ibu Saudara.
Ya. Yesus menunjukkan justru, mau jadi yang paling besar, justru harus bersedia jadi yang terkecil. Di Markus pasal 10. Natal ini menjadi momen untuk kita diingatkan kembali. Setelah kita menerima anugerah keselamatan dan berdasar iman kita kepada Kristus, maka sebagai rasa syukur kita kepada Tuhan, kita perlu melayani dengan penuh syukur dan sukacita. Yang setuju katakan amin. Melayani bukan untuk posisi, bukan untuk prestasi atau sebuah kebanggaan. Tadi saya katakan, Anda mau melayani di gereja kecil, gereja besar, gereja mega, gereja calon mega church atau gereja yang baru ngerintis, no problem, enggak masalah. Kamu sama hebatnya, sama berharganya di mata Tuhan. Karena Tuhan enggak pernah lihat size-nya gereja, Tuhan lihat size-nya hatimu. Yang setuju katakan amin. Tuhan lihat ketulusan hatimu. Yang setuju katakan amin. Jadi sudah lumrah kalau kita melayani. Baik main di gereja di sini, maupun kau melayani di marketplace, dimanapun kau berada, kau melayani. Tempat yang terbaik untuk melatih tentang pelayanan, sikap pelayanan ini, itu di rumah Bapak Ibu Saudara. Di rumah. Saling menolong, saling bantu, ya. Punya tanggung jawab pekerjaan rumah tangga, itu semua melatih sikap hamba, sikap mau melayani. Ya. Lakukan itu. Love God and love others, serving God through serving others. Layanilah seorang yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengelola yang baik dari anugerah Allah. Engkau telah diselamatkan, engkau yang harusnya mati oleh dosa, tapi kau punya anugerah pengampunan sehingga kau punya kesempatan untuk hidup di surga yang kekal. Mulailah melayani. Dan yang ketiga, yang terakhir, Yesus adalah Raja yang berhati hamba karena Ia mengasihi semua orang tanpa syarat. Yesus mati di kayu salib bukan cuma buat pengikutnya. Yesus mati di kayu salib buat semua. Katakan sama-sama semua. Ada lagunya kan? Tahu lagunya ya? Yesus sayang semua. Gimana? Semua. Terus? Semua. Yesus sayang semua. Sayang Ini gak pernah sekolah minggu ya? Kayaknya yang sekolah minggu perlu sering-sering kesini deh. Yesus mengasihi semua orang. Dia mengasihi bahkan orang yang masih berdosa pun Tuhan sudah kasih. Roma 5 pasal 5 ayat 8. Dan dia menjangkau semua orang dan mengasihi semua orang untuk menunjukkan bahwa kasih Allah itu buat semua orang. Nah seringkali kita berlaku baik, kita menyayangi orang yang baik sama kita, itu lumrah. Gak perlu jadi orang Kristen udah otomatis kayak gitu. Tapi Tuhan justru challenge kita, kalau kau pengikut Kristus, engkau murid Kristus, maka lakukan mile yang kedua, extra mile, yaitu apa? Tunjukkan bahwa kasih Kristus buat semua orang, termasuk orang-orang yang jengkelin. Termasuk orang-orang yang menyebalkan. Termasuk orang-orang yang kita ngeliat, orangnya belum ngomong aja ya, kita ngeliat mukanya aja udah. Ini kenapa virus COVID-nya kok kelewatan orang ini ya? Yang orang baik-baik banyak yang kena mati, ini orang satu ini kok malah gak mati-mati ini orang ini. Kenapa kok di drakor di film-film tuh pelaku antagonis selalu paling akhir matinya? Kita diaduk-aduk terus emosinya gitu. Mudah sekali. Tapi bukan begitu kasih Kristus Bapak Ibu Saudara. Dunia menjadi semakin gelap supaya terang Kristus dalam diri kita bisa terpancar keluar. Bisa menjadi berkat melalui kita. Sehingga banyak orang tertarik untuk mengenal kasih Kristus melalui tindakan kasih yang kita lakukan. Simple act of kindness. Simple act of random kindness. Itu cara kita ngasih tahu ke orang-orang ada Yesus yang hidup. Saya gak akan pernah lupa Januari 2005. Sebulan setelah tsunami Aceh 2004. Saya bantu pelayanan satu tim dokter dan suster ke Aceh. Saya sebagai translator karena mereka dari Amerika. Lalu kemudian kami keliling masuk ke pedalaman-pedalaman, masuk ke kampung-kampung gitu ya, ke daerah-daerah kena tsunami. Dan kami pengobatan di sana seharian dari pagi sampai sore, banyak banget gitu ya. Lalu kemudian sore-sore selesai break gitu ya, sebelum maghrib break, kita disuguhin teh hangat sama pisang goreng atau apa.
Selama sebulan kurang lebih yang ya. Sampai lupa istri saya udahan, sebulanan saya tinggal soalnya waktu itu. Gitu ya. Tapi ada satu yang sangat membekas di hati saya dan saya selalu sampaikan, saya sering sampaikan di mimbar-mimbar, termasuk hari ini. Di sebuah desa, di mana selesai semuanya, sore-sore kami lagi santai-santai, tiba-tiba ada ibu-ibu tua tanya sama saya, Pak, mereka ini dari mana? Oh kami semua dari Jakarta. Enggak. Ya kami tahu. Yang ini dari mana nih? Orang-orang yang rambutnya beda ini dari mana? Oh yang bule ini ya Bu ya? Ya yang bule ini dari mana? Dari Amerika. Jauh nggak tuh Amerika? Jauh Bu. Naik apa ke sini? Naik pesawat Bu, sama seperti kami. Berapa lama? Berapa jam? Saya tanya sama mereka. Berapa lama kamu naik pesawat? Ada yang 18 jam, ada yang 20 jam. Ada yang 30 jam. Karena connecting flight dia terbang dari mana, transit total 30 jam. Lalu saya sebutkan di situ. Kaget dia. Mereka punya keluarga enggak? Punya. Yang ini udah nikah, punya anak 2. Yang ini saya sebutin satu-satu. Udah pada nikah semua. Terus dia agak nangis, dia bilang gini. Ya ampun, kok mau datang ke sini ya nolongin kita-kita? Kenapa kalian ninggalin keluarga, nolongin kami orang asing yang kalian gak kenal? Dan di situ saya berkesempatan untuk cerita sama si ibu ini. Karena kami punya Tuhan yang punya kasih yang begitu besar. Dan kasih Tuhan itu membuat kami mau datang ke sini dan nolong ibu semuanya, ibu bapak semuanya. Bapak ibu saudara, kita gak pernah tahu Bapak ibu saudara. Hari itu memang kami gak nginjil. Gak langsung tantang terima Tuhan Yesus, enggak. Tapi paling tidak saya percaya kami sudah menaruh benih-benih firman ke sana. Benih kasih. Makanya gak lama setelah itu Bapak ibu saudara, hari ini kalau boleh jujur, ada cukup banyak gereja berkembang di Aceh. Di Serambi Mekah. Bapak ibu saudara, yuk Natal tahun ini ada sebuah panggilan, sebuah tantangan buat kita semuanya. Mau gak kita rubah paradigma kita yang selama ini sudah terpolusi dengan eksistensialisme. Pengen nunjukin, lo gak tahu siapa gua. Kita pengen nunjukin ke orang-orang siapa kita. Kita punya kekuatan, kita punya kuasa. Kita punya aset, kita punya macam-macam. Tapi kita kembali kepada hal yang mendasar yang membuat Yesus datang ke dunia ini. Kasih yang membuat Yesus rela mengosongkan dirinya. Mengambil rupa manusia, mati di kayu salib yang hina. Bahkan sepanjang hidupnya Yesus menjadi hamba, melayani orang-orang. Capek-capek malam-malam Nikodemus datang mau konseling, dilayanin. Haus-haus, lapar, jalan-jalan jauh di pinggir sumur. Ada wanita pendosa keluar. Yesus gak judging, Yesus gak menghakimi. Yesus ladeni dengan baik, dikonseling dengan baik. Sampai dari wanita ini satu kampung dimenangkan buat Tuhan Yesus. Mau gak Bapak Ibu Saudara Natal tahun ini menjadi titik balik kita? Saya ambil ayat penutup dari Filipi pasal 2 ayat 5 sampai 7. Saya ambil dari bahasa Indonesia masa kini. Hendaklah kalian berjiwa seperti Yesus Kristus. Pada dasarnya ia sama seperti Allah, tapi ia tidak merasa bahwa keadaannya yang ilahi itu harus dipertahankannya. Sebaliknya ia melepaskan semuanya itu, lalu menjadi sama seperti seorang hamba. Ia menjadi seperti manusia dan nampak hidup seperti manusia. Sebagai murid Kristus, mari kita ikuti teladan Yesus. Kita punya sikap rendah hati, kita layani Tuhan dengan melayani sesama dengan tulus dan sepenuh hati, dan kita hidup di dalam kasih tanpa syarat. Dan pada akhirnya ketika kita lakukan ini semuanya, kita layani dengan sungguh-sungguh, kita rendahkan hati kita menjalani hidup yang menunjukkan kasih tanpa syarat, maka itu membuat semuanya memuliakan nama Tuhan. Di ujung dari segala-galanya, semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa surga, memang telah sampaikan apa yang Tuhan suruh hamba-Mu sampaikan. Bapak, waktu hamba terbatas, tapi biarlah Roh Kudus terus bekerja. Engkau meteraikan setiap benih firman dengan kuasa Roh Kudus-Mu dalam hati sanubari dan pikiran setiap jemaat-Mu. Dan Roh Kudus mampukan mereka untuk melakukan prinsip ini. Tidak mudah Tuhan, karena daging kami rasanya mau berontak. Ketika ada orang merendahkan kami, daging kami rasanya pengen balas, pengen nunjukkan siapa kami. Tuhan ampuni ketika kami jadi sombong. Sombong dengan kekayaan kami, sombong dengan kemampuan kami, sombong dengan koneksi kami, sombong karena prestasi kami.
Tapi aku berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Kami belajar dari Tuhan Yesus sendiri yang mau merendahkan dirinya, memiliki sikap rendah hati, menjadi seperti hamba, mengasihi semua orang tanpa syarat, melayani semua orang tanpa syarat. Mampukan setiap jemaat Tuhan di Grand Permata Niaga ini menjadi pribadi-pribadi seperti Yesus. Kami bukan cuma bisa nyanyi sekali Yesus tetap Yesus, tapi kami betul-betul menjadikan Yesus sebagai teladan kami. Dan hidup kami pun juga melakukan kehendak-Nya. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Tanyakan sekali lagi lagu ini, sekali Yesus tetap Yesus. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selalu. Mari berdiri Bapak Ibu Saudara. Bapa Surgawi, terima kasih untuk firman-Mu. Tolong setiap dari kami untuk melakukan dalam kehidupan kami. Oh tolong setiap jemaat-Mu juga Tuhan, yang sedang sakit Tuhan sembuhkan, yang sedang bergumul dengan masalah Tuhan beri hikmat untuk dia bisa menang atas masalahnya, Tuhan beri kekuatan. Yang sedang berduka Tuhan hibur, yang sedang punya relasi yang rusak Tuhan pulihkan kembali relasinya. Aku berdoa dalam nama Tuhan Yesus, Kau juga memberkati para pemimpin negara kami. Berikan pemilu yang aman, yang tentram, yang damai. Dan biarlah pemimpin yang terpilih adalah pemimpin yang Tuhan kehendaki, yang akan memimpin bangsa kami menjadi bangsa yang takut akan Tuhan. Terima kasih Bapak, berkati Pak Budi Cideki sebagai gembala tempat ini, keluarganya, para pengerjanya, Tuhan memberkati semuanya. Dan biarlah jemaat di tempat ini menjadi jemaat-jemaat yang pengikut Kristus sejati, yang menjadi hamba, punya sikap hati seorang hamba, yang melayani dengan sungguh-sungguh, dengan tulus, dan melayani dengan kasih tanpa syarat. Jemaat dikasihi Tuhan, angkat tangan menarahkan hatimu. Terimalah segala berkat yang terbaik dari Allah Bapa bersama dengan kasih yang sempurna Yesus Kristus dan persekutuan kuasa Roh Kudus menyertai kita semuanya mulai dari siang hari ini sampai pada Maranatha, bahkan untuk selama-lamanya. Diberkati sama-sama, katakan amin. Tuhan Yesus berkati, selamat berhari Minggu.